Saudara-saudariku terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini, marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Senin 8 Juni tahun 2020. Bacaan pertama, Elia melayani Tuhan Allah Israel. Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Sekali peristiwa, Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead berkata kepada Raja Ahab, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau ku katakan." Kemudian Tuhan bersabda kepada Elia, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana." Maka Elia pergi dan berbuat seperti disabdakan Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil kita saat ini diambil dari Injil Matius. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus naik ke atas bukit sebab melihat orang banyak. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus mulai berbicara dan menyampaikan ajaran ini kepada mereka. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kalian, jika demi aku kalian dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, sebab besarlah ganjaranmu di surga. Sebab para nabi sebelum kalian pun telah dianiaya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasa-Nya bagi hamba-Nya yang sabar. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini
diberi judul Setia Menjalani Hidup. Lagu ini adalah sebuah lagu yang sungguh inspiratif, yang mengajak orang untuk tetap sabar, bersyukur, dan tak pernah putus asa menghadapi keadaan hidup ini, karena kita memang tidak sempurna. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus dalam Injil hari ini mengajar tentang sabda bahagia. Sabda bahagia yang ditujukan kepada orang miskin, berduka cita, orang yang lemah lembut, murah hati, suci hatinya, membawa damai, dianiaya dan difitnah karena Yesus dan karena kebenaran. Mereka akan mendapat upah yang besar di surga. Sabda bahagia dari Yesus mengajak orang-orang pada masa sekarang untuk tetap sabar, setia dan tidak takut, serta jangan menyerah menghadapi situasi hidup yang sulit. Melalui sabda bahagia hari ini, Yesus mau meneguhkan dan memberi semangat kepada kita untuk tetap berjuang dan menjalani tugas hidup ini dengan semangat dan bahagia. Tak lupa untuk bersyukur ketika menghadapi setiap pengalaman dan peristiwa hidup setiap harinya. Selain itu, kita pun harus berani mewartakan kebenaran dari Yesus dan mengkritisi ketidakbenaran yang merugikan banyak orang. Mari kita tampakkan itu lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan kita yang benar. Bisa jadi, apa yang kita lakukan itu mendatangkan tanggapan yang tidak baik dari orang lain. Kita bisa saja ditolak, dibenci, bahkan dianiaya oleh sesama. Namun, janganlah kita takut. Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Tetaplah berjuang menjalani hidup ini dengan sabar dan setia, serta melakukan yang terbaik dan benar dari hati yang terdalam. Dengan selalu ada bersama Yesus, kita akan mendapat kebahagiaan yang dijanjikan, yaitu kebahagiaan bersamanya di surga. Semoga demikian. Amin.